Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Ananda dengan NIM 2103-20038. Saya berasal dari Universitas Meliko Saleh, jurusan Agribisnis. Nah, baiklah, saya akan memaparkan mata kuliah negosiasi dan bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui pengertian studi kelayakan bisnis itu. Nah, pengertian studi kelayakan bisnis menurut Umar pada tahun 2005, studi kelayakan bisnis ini merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Nah, sedangkan menurut Kasmir dan Jakfar pada tahun 2003, studi kelayakan bisnis ini adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Sedangkan menurut Kasmir dan Jakfar pada tahun 2012, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Nah, studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek yang dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penyatuan. Nah, manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Nah, selanjutnya tentang tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis. Nah, tujuan utama studi kelayakan ini adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Nah, definisi lain juga dikemukakan di referensi pada tahun 2017. Nah, tujuan dari studi kelayakan ini adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Nah, menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya melakukan studi kelayakan menurut Kasmir dan Jakfar pada tahun 2003, yaitu yang pertama ada menghindari risiko kerugian. Untuk mengatasi risiko kerugian, di masa yang akan datang ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini, fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak kita inginkan, baik risiko yang dapat kita kendalikan maupun yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, yang kedua, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan
sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut telah tersusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Nah, yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Nah, yang kelima itu memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Nah, tujuan pengendalian ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat studi kelayakan bisnis ini. Hasil dari laporan studi kelayakan sebuah bisnis akan memiliki manfaat yang berguna bagi beberapa pihak menurut Umar pada tahun 2005, yaitu yang pertama ada pihak investor. Jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari. Misalnya, dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan itu. Sudah tentu, calon investor ini akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, karena calon investor mempunyai kepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh serta jaminan keselamatan atas modal yang akan ditanamkannya. Nah, selanjutnya yang kedua ada pihak kreditor, itu pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari bank. Sebelum memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak, perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan. Nah, yang ketiga, pihak manajemen perusahaan. Studi kelayakan bisnis dapat dibuat oleh pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan sendiri. Terlepas dari siapa yang membuat, pembuatan proposal ini merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek yang ujung-ujungnya bermuara pada peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak yang menjadi project leader ini, sudah tentu pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan itu. Misalnya, dalam hal pendanaan, berapa yang dialokasikan dari modal sendiri, rencana pendanaan dari investor, dan dari kreditor. Nah, yang keempat ada pihak pemerintah dan masyarakat. Penyusunan studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan perusahaan. Penghematan devisa negara, penggalangan ekspor non-migas, dan pemakaian tenaga kerja massal merupakan contoh-contoh kebijakan pemerintah di sektor ekonomi. Proyek-proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah inilah yang diprioritaskan untuk dibantu, misalnya dengan subsidi dan keringanan lain. Nah, yang kelima, bagi tujuan pembangunan ekonomi, dalam menyusun studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Nah, aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut, antara lain ditinjau dari aspek rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah pada seluruh masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, semi-analisis
kemanfaatan, dan beban sosial. Jadi, jelas bahwa studi kelayakan bisnis ini yang dibuat perlu dikaji demi tujuan-tujuan pembangunan ekonomi sosial, atau yang disebut dengan pembangunan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya ada tahapan studi kelayakan bisnis. Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis atau usaha, ada beberapa tahapan studi yang dikerjakan menurut Umar pada tahun 2005, yaitu yang pertama penemuan ide. Produk atau jasa yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk dijual dan menguntungkan. Karena itu, penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk atau jasa dari usaha harus dilakukan. Penelitian jenis produk dapat dilakukan dengan kriteria-kriteria bahwa suatu produk atau jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum terpenuhi, memenuhi kebutuhan manusia, tetapi produk atau jasa tersebut belum ada. Nah, yang kedua ada tahap penelitian. Setelah ide-ide proyek dipilih, selanjutnya dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memakai metode ilmiah. Proses itu dimulai dengan metode ilmiah, yaitu mengumpulkan data, mengolah data dengan memasukkan teori-teori yang relevan, menganalisis dan menginterpretasi hasil pengolahan data. Nah, yang ketiga ada tahap evaluasi. Ada 3 macam evaluasi proyek. Pertama, mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan. Yang kedua, proyek yang sedang beroperasi. Yang ketiga itu mengevaluasi proyek yang baru selesai dibangun. Nah, evaluasi berarti membandingkan antara sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria, di mana standar atau kriteria ini bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Nah, evaluasi berarti membandingkan antara sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria, di mana standar atau kriteria ini bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Nah, yang keempat ada tahapan pengurutan usulan yang layak. Nah, jika terdapat lebih dari satu usulan proyek bisnis yang dianggap layak, dan terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki manajemen untuk merealisasikan semua proyek tersebut, maka perlu dilakukan pemilihan proyek yang dianggap paling penting untuk direalisasikan. Nah, sudah tentu proyek yang diprioritaskan ini mempunyai skor tertinggi jika dibandingkan dengan usulan proyek yang lain berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yang kelima, tahap rencana pelaksanaan. Nah, setelah suatu usulan proyek dipilih untuk direalisasikan, perlu dibuat suatu rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek itu sendiri, mulai dari menentukan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, ketersediaan dana, dan sumber daya lain, kesiapan manajemen, dan lain-lain. Nah, yang keenam ada tahap pelaksanaan. Setelah semua persiapan yang harus dikerjakan selesai disiapkan, tahap pelaksanaan proyek pun dimulai. Semua tenaga pelaksana proyek, mulai dari pemimpin sampai pada 13 tingkat yang paling bawah, harus bekerja sama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana yang telah diterapkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Nah, menurut Kasmir dan Jakfar ini, pada tahun 2003, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Ada 2 aspek yang mempengaruhi studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama aspek finansial dan aspek non-finansial. Nah, kita akan membahas tentang aspek finansial dulu. Nah, menurut Kasmir dan Jakfar ini pada tahun 2003, aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai perusahaan
secara keseluruhan. Terdapat beberapa hal yang harus dianalisis, yaitu aliran kas. Perhitungan terhadap aliran kas sangat penting untuk dilakukan karena arti laba dan akuntansi tidak sama dengan pengertian kas masuk bersih bagi investor yang justru lebih penting untuk diketahui. Hal ini menjadi wajar karena hanya dengan aliran kas bersih, perusahaan dapat membiayai kewajiban keuangannya. Menurut Hussein Umar, pada tahun 2005, kas mempunyai 3 komponen utama, yaitu initial cash flow yang berhubungan dengan pengeluaran untuk investasi, operational cash flow yang biasanya mempunyai selisih neto yang positif yang dapat dipakai untuk mencicil pembelian investasinya, dan terminal cash flow yang merupakan aliran kas dari nilai sisa aktiva tetap yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomi dan pengembalian modal kerja awal. Nah, yang selanjutnya ada net benefit cost rasional, itu menggambarkan tingkat perbandingan keuntungan terhadap biaya yang dikeluarkan dari suatu proyek. Apabila net benefit cost rasional ini lebih besar dari 1, maka proyek tersebut dinyatakan layak untuk dilanjutkan karena menguntungkan. Nah, selanjutnya ada payback period, itu menurut Kashmir dan Jafar pada tahun 2003. Metode payback period ini, atau yang disebut dengan PP, itu merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu atau yang disebut dengan periode pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Nah, perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan, dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Nah, selanjutnya ada net present flow. Itu terdapat beberapa pengertian dari metode net present flow ini, yaitu sebagai berikut. Nah, menurut Syafaruddin Alwi pada tahun 2001, net present flow ini merupakan model yang memperhitungkan pola cash flow keseluruhan dari suatu investasi dalam kaitannya dengan waktu berdasarkan diskon rate tertentu. Nah, menurut Bambang Rianto pada tahun 2001, present flow ini menunjukkan beberapa nilai uang pada saat ini untuk dinilai tertentu di masa yang akan datang. Rumus dalam metode net present flow ini adalah net present flow sama dengan PV Proset dikurang PV outlay. Selanjutnya, profitability index. Definisi dari profitability index menurut beberapa ahli, definisi dari para ahli tersebut antara lain, menurut Carol D. Jackman pada tahun 2000, indeks keuntungan ini atau biaya adalah rasio nilai sekarang dari kas bersih pada masa depan terhadap pengeluaran awalnya. Kriteria nilai bersih sekarang investasi memberikan ukuran kelayakan proyek dalam nilai uang yang absolut. Maka indeks keuntungan memberikan ukuran relatif dari keuntungan bersih masa depannya terhadap biaya awal. Menurut Bambang Rianto pada tahun 2001, rumus yang digunakan dalam profitability index ini adalah profitability index sama dengan PV Proset dibagi PV outlay. Nah, menurut Carol D. Jackman pada tahun 2000, kriteria keputusan dengan menggunakan indeks keuntungan adalah menerima proyek jika profitability index lebih besar atau sama dengan
100 dan menolak proyek jika profitability index kurang dari 100. Nah, selanjutnya ada internal rate of return. Definisi dari IRR menurut beberapa ahli, definisi dari para ahli tersebut antara lain menurut Syafruddin Alwi pada tahun 2001, prinsip dari konsep IRR adalah bagaimana menentukan diskon rate yang dapat mempersamakan present flow of process dengan outlay. Menurut Charles D. Jackman pada tahun 2000, teknik anggaran modal yang mencerminkan tingkat pengendalian yang menyeimbangkan nilai masukan sekarang dengan keluaran sekarang. Pada dasarnya, internal rate of return harus dicari dengan cara dirt and roll. Pertama, kita menghitung nilai sekarang dari aliran kas dari suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang kita pilih menurut kehendak kita. Nah, selanjutnya, kemudian dari hasil hitungan itu dibandingkan dengan jumlah nilai sekarang dari outlet-nya. Kalau kita sekarang dari proses lebih besar dari nilai sekarang dari investasi atau outlet-nya, kita harus menggunakan tingkat bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau kita sekarang dari proses lebih kecil dari jumlah nilai sekarang outline-nya, kita harus menggunakan tingkat bunga yang lebih rendah. Cara demikian, terus kita lakukan sampai kita menemukan tingkat bunga yang bisa dijadikan nilai sekarang dari outline-nya. Pada tingkat bunga tersebut menggambarkan besarnya internal rate of return dari usul investasi tersebut. Cara ini dinamakan interpolasi. Nah, di mana ada R itu dimaksud dengan internal rate of return yang dicari, yang P1 itu tingkat bunga K1. Nah, P2 tingkat bunga K2. C1 NPV K1. C2 NPV K2. Nah, aspek non-finansial, aspek sosial dan ekonomi. Setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik pengusaha itu sendiri, pemerintah, ataupun masyarakat luas. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian. Secara garis besar, dampak dari aspek ekonomi dengan adanya suatu usaha atau investasi menurut Kashmir dan Jafar pada tahun 2003 antara lain. Yang pertama ada dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional. Yang keempat, pengembangan wilayah. Sedangkan dampak sosial dengan adanya suatu proyek atau investasi antara lain menurut Kashmir dan Jafar ini pada tahun 2003. Yang pertama, adanya perubahan demografi. Yang kedua, perubahan budaya, perubahan kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya aspek pemasaran. Aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis dan investasi membahas besar permintaan, penawaran, dan harga. Permintaan dan penawaran dilakukan dengan menggunakan metode proyeksi selama beberapa tahun ke depan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan pasar sehingga tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menurunkan harga. Nah, selanjutnya ada aspek teknis atau operasi. Nah, menurut Kashmir dan Jafar ini pada tahun 2003, secara umum ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis atau operasi, yaitu yang pertama ada agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Nah, yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan
layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. Nah, yang ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang kelima, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan secara dan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang aspek manajemen dan SDM. Nah, analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia dapat digambarkan sebagai berikut. Menurut Subakyo pada tahun 2007, yang pertama ada job analysis, yaitu menganalisis jabatan yang perlu untuk menyelesaikan jenis pekerjaan tertentu. Nah, selanjutnya ada job specific Nations, itu yaitu menentukan persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan untuk mengisi suatu jabatan. Yang ketiga, mendesain struktur organisasi, yaitu menyusun struktur organisasi yang menggambarkan jenjang manajemen, kedudukan jabatan, dan waktu struktur pertanggungjawaban. Nah, yang keempat ada job deskripsi, yaitu uraian pekerjaan yang menjelaskan tentang pekerjaan teknis anggota organisasi yang menjabat pekerjaan tertentu. Yang kelima, ada mendesain sistem kompensasi, yaitu menguraikan struktur pengajian secara lengkap untuk semua jabatan dalam pekerjaan berdasarkan garis struktural dan fungsional. Nah, selanjutnya ada yang keenam itu sistem pengembangan karyawan, yaitu menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan, produktivitas dari kinerja karyawan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek lingkungan industri. Nah, menurut Umar dan bukunya, komparatif strategi yang dikemukakan oleh Michael E. Porter, di mana konsep tersebut menganalisis persaingan bisnis berdasarkan 5 aspek utama yang disebut 5 kekuatan bersaing. Yang pertama ada persaingan di antara perusahaan sejenis. Nah, di mana persaingan di antara perusahaan sejenis ini biasanya merupakan kegiatan terbesar dalam 5 kekuatan kompetitif. Strategi yang dijalankan oleh suatu perusahaan dapat berhasil jika mereka memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan strategi yang dijalankan perusahaan pesaing. Nah, perubahan strategi oleh suatu perusahaan mungkin akan mendapatkan serangan balasan seperti menurunkan harga, meningkatkan kualitas, menambahkan fitur, menyediakan jasa, memperpanjang garansi, meningkatkan promosi, dan pembaharuan kemasan. Nah, menurut Porter, yang dikutip Umar pada tahun 2005, tingkat persaingan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada jumlah kompetitor, yang kedua tingkat pertumbuhan industri, yang ketiga karakteristik produk, yang keempat biaya tetap yang besar, yang kelima kapasitas, yang keenam hambatan keluar. Nah, kemungkinan masuknya pesaing baru, pendatang baru dalam suatu industri akan membawa kapasitas baru, inovasi baru, modal baru, pemasaran yang baru, keinginan mendapatkan pangsa pasar. Akhirnya, akibat harga dapat menjadi turun atau biaya menjadi semakin tinggi, sehingga akan mengurangi profitabilitas. Ancaman masuknya pendatang baru bergantung pada rintangan masuk dan reaksi pesaing yang sudah ada dalam mengantisipasi pendatang baru. Jika pendatang baru merasakan kesulitan bersaing terhadap pesaing yang telah ada, maka ancaman dari pendatang baru akan rendah. Menurut Umar pada tahun 2005, terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat masuknya pendatang baru,
ke dalam industri sebagai berikut. Yang pertama ada skala ekonomi, yang kedua ada diferensiasi produk, yang ketiga kecukupan modal, yang keempat biaya peralihan, kelima akses ke saluran distribusi, yang keenam ketidakunggulan biaya independen, yang ketujuh peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya ada potensi pengembangan produk subsidi. Nah, persaingan tidak hanya terjadi pada perusahaan yang memproduksi produk yang sejenis, namun perusahaan juga bersaing dengan perusahaan yang memproduksi produk pengganti. Produk pengganti membatasi laba potensi dari industri dengan menetapkan harga maksimum yang dapat diberikan oleh perusahaan dalam industri. Semakin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, semakin ketat pembatasan laba industri. Produk pengganti seringkali timbul dengan cepat ketika suatu perkembangan meningkatkan persaingan di industri mereka. Nah, dan menyebabkan penurunan harga atau perbaikan kinerja. Selanjutnya ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok dalam menggunakan kekuatan tawarnya terhadap para pemain dalam industri dengan meningkatkan harga atau mengurangi kualitas produk yang ditawarkan. Hal ini memberikan kekuatan pada pemasok untuk menaikkan harga. Namun, bila banyak pemasok untuk suatu jenis barang, maka biasanya daya tawar pemasok semakin kecil. Menurut Umar, pada tahun 2005, pemasok akan kuat apabila beberapa kondisi berikut. Yang pertama ada jumlah pemasok sedikit, yang kedua ada produk atau pelayanan yang ada adalah untuk dan mampu menciptakan switching cost yang besar. Yang ketiga, tidak tersedia produk subsidi. Yang keempat, pemasok mampu melakukan integrasi ke dalam atau ke depan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama yang dihasilkan perusahaan. Nah, yang kelima, perusahaan hanya membeli dalam jumlah yang kecil dari pemasok. Nah, selanjutnya kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli bersaing dengan industri dengan meminta penurunan harga, tawar-menawar terhadap mutu yang lebih tinggi, dan pelayanan yang lebih baik, serta berperan sebagai pesaing. Kekuatan dari tiap-tiap pembeli yang penting dalam industri tergantung pada sejumlah karakteristik situasi pasarnya pada kepentingan relatif pembeliannya dari industri yang bersangkutan dibandingkan dengan keseluruhan bisnis pembeli tersebut. Nah, menurut Umar pada tahun 2005, ada beberapa kondisi yang dapat memperkuat tawar-menawar pembeli, yaitu yang pertama, pembeli membeli dengan jumlah besar, yang kedua, pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukan, yang ketiga, sifat produk tidak terdiferensi dan banyak pemasok, yang keempat, pembeli mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah sehingga sensitif terhadap harga dan diferensi servis. Nah, yang kelima, produk perusahaan tidak terlalu penting bagi pembeli sehingga pembeli dengan mudah mencari subsidinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek hukum. Menurut Kasnir dan Jakfar pada tahun 2003, tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Penelitian ini sangat penting mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah dipenuhi atau terpenuhi. Nah, menurut Ahmad Subakyo, pada tahun 2007, usaha dalam bentuk apapun memerlukan keabsahan legalitas karena faktor ini yang menentukan keberlanjutan hidupnya sebelum melakukan investasi di suatu daerah atau wilayah.
pada saat menganalisis aspek-aspek studi kelayakan, maka terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pra-penelitian yang berlaku di daerah dan wilayah tersebut agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari. Apabila ternyata di daerah atau wilayah tersebut melarang bentuk usaha yang dimaksud. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian terdahulu. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan fokus studi kelayakan bisnis ini adalah identifikasi potensi masalah kritis seperti bagaimana dan di mana bisnis akan dijalankan. Nah, pahami bahwa rencana bisnis dan studi kelayakan bisnis adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling menggantikan. Nah, tujuan studi kelayakan bisnis ada 5 macam atau 5 manfaat dan tujuan studi kelayakan bisnis ini yaitu sebagai berikut. Nah, 1. Itu memudahkan perencanaan bisnis. Tujuan studi kelayakan bisnis ini adalah untuk memudahkan perencanaan bisnis. Pelaku bisnis akan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis saat menganalisa kelayakan usaha. Informasi tentang kelebihan dan kekurangan bisnis tentu sangat dibutuhkan. Nah, yang kedua ada memperlancar pelaksanaan bisnis. Itu dengan adanya analisis kelayakan bisnis, pelaksanaan bisnis dapat dijalankan dengan lebih mudah. Pelaku bisnis dapat menilai atau mengevaluasi program dengan kebijakan mana yang efektif diterapkan. Dengan demikian, pelaksanaan bisnis yang berfokus pada keuntungan bisa direalisasikan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada memperkecil risiko kerugian. Salah satu manfaat studi kelayakan bisnis ini adalah memperkecil risiko kerugian. Dengan adanya analisis kelayakan bisnis, risiko kerugian yang bisa dan tidak bisa dikendalikan dapat diketahui sehingga pelaku bisnis bisa menyiapkan diri untuk menghadapinya. Yang keempat, memudahkan proses pengawasan. Nah, hasil laporan studi kelayakan berisi analisa kelayakan bisnis dari berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengawasan internal. Nah, laporan tersebut juga bisa dijadikan pedoman bagi pihak berwenang dalam melakukan pengawasan eksternal. Nah, selanjutnya yang kelima itu memudahkan proses pengendalian. Ketika menjalankan bisnis, Anda harus siap menghadapi berbagai kondisi, termasuk ketika ditemui masalah dan penyimpangan. Peran hasil laporan studi kelayakan bisnis ini adalah sebagai dasar untuk menentukan aspek yang menyebabkan masalah. Nah, pelaku bisnis tentu dapat mengambil langkah tepat jika telah menemukan inti masalahnya. Nah, aspek studi kelayakan bisnis ini terdiri dari 5 faktor yaitu ekonomi, budaya, pasar dan pemasaran, manajemen, keuangan, dan legalitas hukum. Nah, yang pertama aspek ekonomi dan budaya ini, fokus studi kelayakan bisnis ini adalah analisa dampak pendirian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan didirikannya sebuah perusahaan di suatu lingkungan, apakah mempengaruhi adat istiadat daerah tersebut atau tidak. Nah, yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, aspek pasar dan pemasaran ini akan menjawab apakah produk akan memiliki peluang atau tidak. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini yaitu potensi pasar, besaran konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi pasar, situasi persaingan bisnis, dan lain-lain. Nah,
Yang ketiga, ada aspek manajemen. Analisa studi kelayakan pada aspek manajemen merupakan aspek dasar yang harus diteliti, karena bagaimana operasional perusahaan mulai dari pembangunan hingga pengembangan diteliti dalam aspek ini. Bahkan, aspek manajemen juga mencakup manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Nah, selanjutnya ada yang keempat, aspek keuangan. Berbicara tentang bisnis, tentu tak luput dari modal, sehingga aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis menjadi salah satu penentu nasib bisnis Anda di masa sekarang dan mendatang. Dibutuhkan ketelitian dalam proses penganggaran agar rencana bisnis matang. Nah, yang kelima, aspek legalitas atau hukum. Aspek terakhir dalam studi kelayakan bisnis ini adalah legalitas atau hukum. Adapun poin legalitas yang dianalisis yaitu izin lokasi, tanda pendaftaran perusahaan, MPWP, akte pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan atau yang disebut dengan SIUP, dan sebagainya. Nah, selanjutnya tahapan studi kelayakan bisnis. Tahapan studi kelayakan bisnis ini adalah langkah dalam analisa bisnis itu sendiri. Simak tahapannya, yaitu ada yang pertama penemuan ide. Nah, merintis bisnis bisa dimulai dari ide awal yang mungkin masih perkiraan kasar. Penemuan ide bisa berasal dari masalah yang ada di masyarakat, lalu Anda membangun bisnis sebagai solusi untuk masalah tersebut. Nah, yang kedua ada penelitian. Setelah menemukan ide bisnis, lakukan penelitian tentang bisnis tersebut. Faktor yang perlu diteliti yaitu bagaimana operasional bisnis, apa saja keunggulannya, hambatan apa yang mungkin muncul, hingga siapa saja pesaingnya. Nah, yang ketiga, evaluasi. Setelah menemukan hambatan yang mungkin muncul, segera lakukan evaluasi atau penilaian. Pastikan apakah keunggulan bisnis Anda bisa mengatasi potensi hambatan tersebut atau tidak. Nah, yang keempat, penentuan. Anda adalah mengevaluasi apakah keunggulan bisnis Anda mampu untuk mengatasi hambatan atau tidak. Hasil ini dijadikan dasar penentuan apakah bisnis tersebut sudah layak dijalankan. Jika iya, Anda bisa merealisasikannya. Jika tidak, mungkin Anda dapat mencari peluang bisnis lainnya. Nah, yang kelima, rencana pelaksanaan. Jika hasil penentuan studi kelayakan bisnis adalah melanjutkan realisasinya, maka langkah selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan. Hasil analisa studi kelayakan bisa dimanfaatkan sebagai pedoman dalam mendirikan bisnis Anda. Nah, selanjutnya pelaksanaan. Nah, dari pelaksanaan ini, setelah melakukan perencanaan, kini saatnya Anda mulai rencana tersebut. Lakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui rencana mana yang berjalan dengan baik dan tidak. Nah, contoh studi kelayakan bisnis ini, berikut contoh studi kelayakan bisnis yang bisa Anda jadikan referensi. Nah, yang pertama ada contoh studi kelayakan bisnis minuman kekinian. Nah, minuman kekinian tengah menjadi tren di masyarakat dengan jenis yang bermacam-macam. Jika Anda berniat membangun bisnis di bidang ini, pastikan target dan strategi pasar sudah sesuai mengingat persaingan bisnisnya terbilang besar. Nah, yang kedua, contoh studi kelayakan bisnis properti. Properti merupakan kebutuhan primer, sehingga tantangannya pun berbeda dari bisnis di bidang lain. Ada banyak hal yang harus diperhatikan ketika memulai bisnis ini, beberapa di antaranya yaitu lokasi, harga properti, target pasar, dan status tanah yang akan digunakan untuk membangun properti. Nah, yang ketiga ada contoh studi kelayakan bisnis pakaian. Nah, dalam bidang pakaian atau apparel, ini studi kelayakan bisnis adalah hal yang berkaitan dengan target konsumen dan jenis material pakaian.
Nah, pelajari material pakaiannya yang dijual supaya konsumen dapat memenuhi atau memahami penjelasan Anda dan tertarik untuk membelinya. Nah, jadi kesimpulan dari studi kelayakan bisnis ini dapat kita simpulkan bahwasannya studi kelayakan bisnis ini berfokus mengidentifikasi potensi masalah dalam bisnis agar usaha yang akan dijalankan dapat bertahan lama dan jauh dari sebuah kerugian. Nah, studi ini tidak hanya mengidentifikasi potensi masalah, melainkan juga solusi dari masalah tersebut. Nah, hanya ini yang dapat saya terapkan atau saya sampaikan dalam materi studi kelayakan bisnis. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.